dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita masih tetap bisa berkumpul bersama, bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi. Khusus untuk hari ini thalabul ilminya yaitu tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa Buya, sungguh sangat bangga kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan rasa bangga tersebut kita senantiasa setiap kali pengajian kita itu selalu memuji, terutama memuji pada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara bersolawat, dan yang paling utama yaitu khusus di bulan-bulan ini seringkali dan pasti ibu-ibu para jamaah, bahkan bapak-bapak para jamaah juga itu membacakan yang namanya berjanji. Ya Bu ya, berjanji. Berjanji itu ada berjanji nazom, ada berjanji nazar. Di dalam kitab berjanji itu menerangkan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai dari kelahiran sampai wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa ibu-ibu kalau membaca berjanji itu adanya di kitab nushah ya Bu ya. Kitab nushahnya yang gede ya Bu ya, kalau punya ibu-ibu ya. Kalau saya punyanya nushahnya yang ini, yang kecil. Jadi untuk kesempatan hari ini saya ingin mencoba menceritakan tentang berjanji nazar, kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah diajarkan oleh guru. Apa sih yang terkandung di dalam berjanji nazar tuh, yang biasa ibu-ibu ya bacakan dengan hikmah, dengan senang hati, dari mulai abdadil imla habis bedatin aliyah. Apa sih maksudnya? Mari kita dengarkan dengan sesama Bu ya, jangan banyak ngobrol, biar tahu, biar mengerti apa sih makna yang terkandung dalam berjanji tersebut, yang setiap kali pelajaran, setiap kali pengajian ibu-ibu membaca. Alangkah baiknya ibu-ibu jamaah atau bapak-bapak jamaah yang sering melaksanakan pembacaan, pendengaran istimak berjanji itu setidaknya mengerti arti daripada apa yang dibaca tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaih. Subhanallah. Dimulai nih Bu ya. Coba didengarkan dengan seksama Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla'a bismillatil aliyah. Ngawiti isun kelawan maca atau ing maca kelawan aran zat kang luhur, yaitu Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Mustadiran faydal barakati ala ma ana lahu wa Allah. Hale kang ngedresaken tegese ngeluberaken sake keberkahan ingat saya barakan sampun ngaweaken ya Allah ing barang dan ngaweaken nikmat ya Allah ing barang wa usanni bihamdin mawarithuhu sa'igatun haniyah lan bani isun bihamdin kelawan pujian kanggo tawe tempat dakane pujian niku kang gampang tur kang enak mungtati'an minasyukril jamili maqaya hale kang nungganaken saking nyukuri kang bagus ing tempat pujian wa usallimu ala nuril mausufi bil taqaddumi wal awaliyah lan nyalametaken maca salam isun ing atase cahaya kang den sipati bil taqaddumi kelawan taqaddum dipit wal awaliyah lan awal al-muntaqili fil ghuraril karimati wal jibah kang ngaliaken ing dalem rai kang mulia lan batu kang tegese raine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya setiap kali kita yang membaca, yang mendengarkan pula itu pasti dengan hati di dalam hati itu memulai kisah ini dengan ucapan Bismillah, nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian setelah Bismillah seperti biasa hamdalah, kemudian rahmat dan salam. Ditunjukkan pada siapa? Ditunjukkan pada Maulid atau Maulud, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa astaniyahullah ta'ala ridwana yakhussul izrata tahiratan nabawiyah lan anda pengwewe isun ing Allah ta'ala ing keridhaan karena khususaken ia keridhaan ing keturunan Kanjeng Nabi Muhammad kang suci kang bangsa Nabi. Artinya kita sebagai yang membaca atau mendengarkan tersebut menghaturkan, meminta kepada Allah, meminta keridhaan yang dikhususkan pada setiap keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dahulu sampai di hari kiamat nanti. Itu doa yang dipanjatkan terus menerus supaya keturunan Nabi itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tiap kali tiap waktu senantiasa didoakan, insya Allah keturunan Nabi Muhammad SAW sampai kiamat tidak akan terputus. Baik itu keturunannya dari bangsa Habib, Habaib atau bangsa kita orang biasa, ya, karena mungkin terputus dengan dilahirkannya nasab perempuan. Yang pasti dengan adanya doa ini, siapapun kita yang masih terkait keturunan Nabi Muhammad SAW, insya Allah keridhaan Allah akan selalu menyertai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa ya'ammu sahabata wal asba'a wa mawalah. Lalu merambah ia keridhaan ing para sahabat Rasulullah dan para pengikut Rasulullah, para follower-followernya, ya, wa mawala, lalu merambah pada orang yang memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Meskipun bukan keturunan dari Nabi, tapi kalau memuliakan Rasulullah SAW itu pasti keridhaan Allah akan menyertai. Dengan cara apa sih memuliakan Rasulullah? Supaya keridhaan rahmat Allah itu selalu mengiringi orang tersebut. Salah satunya adalah dengan cara kita mengadakan maulid Nabi, mengagungkan Nabi ya setiap bulan Rabiul Awal. Itu minimalnya itu. Banyak sekali yang lain seperti melakukan sunnah-sunnah Nabi. Itu bukti rasa cinta kita pada Nabi. Nanti mendapatkan asar daripada doa-doa yang dipanjatkan oleh setiap muslim setiap waktu. Keridhaan Allah, rahmat Allah akan mengiringi. Amin ya Allah ya Rabbal. Wa astajadihi hidayatan li sulukis subulil wadihatil jaliyah. Lan alam mafatisun ing Allah hidayatan ing pituduh li sulukis subulil wadihatil jaliyah. Kadue ngambah sake perjalanan kan jelas turkan pertela. Kita melaksanakan segala ibadah-ibadah yang diperintah oleh Allah dan Nabi itu minta manfaat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hifdzan minal ghawayati fi khatatil khata'i wa khutah. Lan ngarep male ing diraksa minal ghawayati saking kelacuran, kelacur, kesalahan, maksiat fi khitatil khata'i wa khutah ing dalam tempat sakehe dalam kesalahan, keluputan. Banyak doa yang diterangkan di sini, yang dipanjatkan selain kita bersolawat juga doa-doa. Makanya bahagialah setiap orang sebagai mustami yang mendengarkan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ansuru min qissatil maulidin nabiyyi buru dan hisanan abaqariyah. Wa ansuru lan ngegelar isu saking kisah maulidin nabi buru dan hisanan abaqariyah ngegelar ing baju bagus kan aheng kan kaya baju burak garci bagus. Apa baju yang bagus? Sutra. Jadi kita membacakan, mendengarkan dengan secara seksama gelaran-gelaran kisah Nabi Muhammad SAW dengan bagus, mendengarkan dengan pantang, tidak banyak bicara, tidak banyak ngobrol. Naziman minan nasabis syarifi iqadan tuhallal masami'u bihulah. Naziman minan nasabi halekan ngumpulakan saking keturunan kang mulia dari Rasulullah sampai sekarang. Iqadan tuhallal masami'u bihulah. Halekan kaya kalung keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diibaratkan kalung yang indah. Kalung yang terbuat dari mutiara, rentetan mutiara yang begitu berkelap-kelip indah. Tuhallal masami'u bihulah. Kang maesi ya kang den paesi apa sakehe wong kang ngerungu. Siapa saja orang yang mendengarkan kisah Nabi itu akan seolah-olah itu dihiasi dengan cerita atau suara-suara yang indah didengarnya. Karena apa? Karena meresapi kisah Rasulullah SAW dengan penuh cinta. Kalau tidak dengan cinta langsung pulang, percaya nggak?
ketika kisah Nabi diceritakan, apalagi hanya cuma dibacakan berjanjinya doang, yang belum mengerti begitu tuh. Kalau kebanyakan itu kupingnya itu panas, tidak mau mendengarkan, terasa capek. Tapi kalau yang mendengarkan dengan cara seksama, berikut dengan maknanya, itu insya Allah akan pantang, wakor. Disitulah sebab nanti akan diturunkannya ridho dan rahmat Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa asta'inu bihaulillahi ta'ala wa quwwatihil qawiyah. Lan anda pertulungan isu kelawan dayaning Allah Ta'ala wa quwwatihi lan kelawan kekuatan Allah. Fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Maka sesungguhnya kelakuan la haula, orang anak daya itu tetap, dan orang anak kekuatan itu tetap, illa billah, kecuali kelawan sebab pertolongan Allah. Syekh Muhammad Nawawi menafsiri lafaz la haula wa la quwwata illa billah, artinya begini nih. La haula, orang anak daya kangge nyingkiri kemaksiatan, lan orang anak kekuatan kangge nglakoni ibadah, illa billah, kecuali kalau sebab pertolongan Allah. Jadi nggak ada daya dan upaya selain Allah, itu nggak ada. Yang punya daya dan kuasa, daya dan upaya itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atirillahumma qablal karim yang bisa salati wa taslim. Kemudian dilanjut, yang keduanya biasanya apa kok? Ingat, walama tamu, biasanya kalau bapak-bapak walama, tapi sebenarnya sebelum walama itu masih ada. Gitu, kalian diringkas saja ya. Oke, nggak apa-apa, langsung aja di walama ya. Iya, agak malas ya. Kalau ibu-ibu mah nggak malas, semangat terus sampai berapa itu? Sampai berapa bed kisahnya, mungkin 8 kali ya. Tapi kalau bapak-bapak itu cuma 4 bed doang biasanya, sampai wabarosa ya. Kalau ibu-ibu mah semuanya adalah pendapatnya habis. Enggih. Walamma tamma min halihi sahran ala masruril aqwalil marwiyah. Dan semangsa-mangsa sempurna saking dikandungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saroni apa bulan sempurna 2 bulannya tuh. Ala masuril aqwalil marwiyah, ingatase masyhuril aqwalil marwiyah, ingatase ucapan-ucapan kang masyhur kan den ceritakan. Jadi Rasulullah itu setelah sempurna di kandungan 2 bulan, tuwfiya bil Madinati Munawwarati Abuhu Abdullah, maka den wafati ing dalam kota Madinah Munawwarah sapa bapane Kanjeng Nabi inggih punika Abdullah. Umur 2 bulan di kandungan, bapaknya Rasulullah meninggal. Wa kana qad iztaza bi akhwalihi bani adihim min at-ta'ifatin najjariyah. Lan ala ya Abdullah, ikut teman-teman lewat ya Abdullah, ketemu kelawan mamang-mamane Kanjeng Nabi kang saking Bani Adi, kang golongan saking Bani Najjar. Wa makasa fihim syahron saqiman yu'ana
yu'anuna sukmahu wa syaqwa lan netep ya Abdullah bapane Kanjeng Nabi serta paman-paman Kanjeng Nabi sahron ing dalam sunan sakiman halakan lagi kering Abdullah itu yu'anuna pada nulung ya pamane Kanjeng Nabi sukmahu wa syaqwahu nulungi inggringe Abdullah lan wadule Abdullah. Jadi ketika di kandungan itu Abdullah ayah Nabi itu sakit. Ditengoklah sama paman-pamannya dari Bani Adi, golongan Bani Najjar. Didengarkan keluh kesahnya, sakitnya apa, bagaimana pengen makan apa. Sesudah itu meninggal umur 2 bulan di kandungan. Walamma tamma min hamlihi ala rajati ashurin qamariyah. Dan semangsa-mangsa sempurna saking dikandungnya Rasulullah mungguh kau rajah apa sama sakai bulan kita ya, bulan Jawa, bulan kita bulan Qamariyah. Wa ana lizamani ayan jaliya nusoda lampar kade mangsa apa kita hilang saking mangsa apa rasa ngelak. Jadi ketika sebelum akan dilahirnya Rasulullah itu masa-masa benar-benar peceklik. Masa-masanya itu peceklik, susah tumbuh, di mana-mana kemarau, air susah keluar, ya banyak yang kelaparan. Tapi ketika Rasulullah di kandungan sudah 9 bulan, kemudian dilahirkan, tuh jadi rasa ngelak, artinya turun hujan. Akhirnya sering turun hujan. Khadara ummahu lailata maulidihi Asyatu wa Maryamu fi niswatin minal khadiratil qudsiyah. Maka hadir ing ibune Kanjeng Nabi. Sinten ibu Kanjeng Nabi? Ibu Aminah. Ing dalam bengi dilahirkan Kanjeng Nabi, sapa sitekato? Sapa Ibu Asyah lan Ibu Maryam. Ing dalam sakewadon nyatane sakewadon kan disucikaken saking kekotor. Ku Ibu Asyah. Pundi? Tahu nggak Bu Ibu Asyah? Gandaria. Dede. Jadi kalau tidak salah Asia itu siapa? Istrinya Fir'aun kalau nggak salah ya. Terus Maryam siapa? Ibunya Nabi Isa. Tuh. Menurut kisah yang ada di beberapa kitab itu nanti Asia, Maryam dan perempuan yang disucikan dari kekotor itu yang kurang lebih berapa itu ya? Itu nanti di surganya menjadi istri Rasulullah menurut kisah. Wallahu a'lam. Wa akhadahal mahadu lan ngenani ing ibune Kanjeng Nabi yaitu Ibu Aminah. Al mahadu apa lara lahiran ngeden. Tapi orang nggak kayak seperti ibu-ibu di Rawawalu, dan ya sampai 1 kertek beneran, enggak biasa, sakitnya biasa aja gitu. Fawaladathu sallallahu alaihi wasallam, maka ngelahirakan ya Ibu Aminah ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nurayatala lausana halekan bercahaya terang
benderang, tidak hanya di lingkungan kamar rumahnya, di ufuk barat, ufuk timur itu pada tengah malam menjelang subuh itu terang benderang, langitnya itu benar-benar terang benderang. Banyak ribuan orang yang menyaksikan. Ya talak lausana kang ngepeki ya cahayaku, ya kang nerima kebak apa sakai pepadang cahaya bumi. Terangnya malam, seterang-terangnya malam tuh nggak bakalan bisa mengalahkan terangnya siang. Jangan siangnya, sorenya aja pasti lebih terangan waktu sore. Tapi ketika Rasulullah dilahirkan pada hari Senin malam menjelang subuh, itu langit terang benderang, jelas semuanya. Makhluk-makhluk pada bergembira menyambut, burung-burung pun berkicau berkeliling Ka'bah. Hewan-hewan semuanya manut, semua manusia di sekitar. Jangankan orang yang nurut, orang yang maksiat pun ketika Rasulullah dilahirkan itu nurut. Karena apa? Saking gembiranya. Terutama siapa sih yang paling dilaknat tapi senang dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Karena saking senangnya Abu Lahab yang dipastikan nanti dalam Al-Quran nasnya pun ada, ya, tabat yada Abi Lahab wa'ad. Dilaknat di dalam Al-Quran pun Abu Lahab. Tapi setiap hari Senin itu siksa kuburnya itu diangkat. Itu beberapa kitab menerangkan begitu. Sampai sekarang kalau Senin itu, misalnya hari kemarin Senin, itu siksa alam barzah, siksa kuburnya itu diangkat. Karena apa? Karena mengagungkan, senang terhadap kelahiran Nabi Muhammad. Orang kafir saja siksaannya dikurangi dengan sebab cinta kelahiran Nabi Muhammad. Apalagi kita seorang Islam, orang-orang Islam melakukan Maulid Nabi. Betapa bagus, betapa agungnya ganjaran yang kita terima insya Allah. Orang kafirnya aja bisa disapaati, apalagi kita orang Islam. Jadi untuk acara Maulid terus sampai ajal menjemput. Jangan dengarkan kata-kata orang Wahabi. Terus saja Maulid mah. Ya Bu ya, siap Bu Maulid Bu? Iya. Terus. Wa muhayyan kasyamsi minka mudi'un wa muhayyan lan utawi raine Kanjeng Nabi kang kaya srengenge hale saking sira mudi'un iku kang madangi. Kalau di selawat Badar enggak ada tuh. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. Jadi wajah Rasulullah itu seperti terangnya matahari, bukan terang sebenar-benar terang, bukan, akan tetapi cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bahkan melebihi terangnya matahari di siang hari. Karena apa? Cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menerangi dari hati yang gelap.
Ya, hati yang begitu gelap, hati yang mati itu bisa hidup kembali dengan cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terangnya wajah Rasul tidak menyilaukan, meskipun memang terang. Siapapun yang melihatnya akan menjadi syahdu melihatnya. Rasanya pengen begitu ya, meskipun di dalam mimpi. Gimana caranya? Sampai sekarang belum juga dikasih mimpi bertemu Rasul. Ya Allah, pengen nggak Bu? Iya sama. Sama saya juga pengen Bu, tapi belum bisa. Mungkin banyaknya hijab dosa-dosa kita yang mesti kita akui dan istighfar banyak-banyak. Memang banyak sih amalan yang dianjurkan untuk kita bisa bertemu Rasulullah SAW di dalam mimpi ada. Tapi belum kecapean juga. Ya Allah, walaupun belum kecapean, paling tidak kita cinta Rasulullah itu kita buktikan dengan realita. Paling tidak setahun sekali itu mengadakan maulid Nabi. Selain daripada itu, kita cinta Rasulullah dengan cara menjalankan segala sunnahnya. Asfarat anhu lailatun ghurra'u, kang dadi padang kalau saking raine kanjeng Nabi lailatun ghurra'u apa sakehe pepadang bengi. Jadi terangnya malam enggak seberapa terang, tapi ketika Rasulullah dilahirkan benar-benar terang seperti siang, seperti sore. Jadi bisa melihat dari yang tadinya tidak bisa dilihat, bisa melihat yang jauh jelas dari tadinya yang tidak jelas. Luar biasa. Lailatul Maulidil ladzi kana lid-dini sururun bi yaumihi wazdiha'u, utawi bengine Maulid iku kang tinemu iku kang ana kedua agama apa kebungahan biyaumi ing dalam dinane Maulid wasdiha'ulan apa sake keagungan. Jadi keagungan dalam agama itu bertambah-tambah Bu, dikarenakan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang mengimani. Terus bagaimana sih imannya orang sebelum Rasul yang Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? Seperti ada kisah rahib. Ya, rahib itu pendeta, ulamanya ulama orang Yahudi. Ketika Rasulullah diajak berniaga, jualan ke negeri Syam, itu dijamu oleh seorang rahib. Rahib tersebut mengatakan pada pamannya Nabi, ya Abu Talib dan juga Abdul Muthalib kakeknya itu. Jadi kata si rahib kepada Abu Talib pamannya, wahai Abu Talib, bawa pulang lagi ini anak nih. Kaget, emang kenapa? Ini adalah calon Nabi. Kaget tuh, kaget. Saya bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah. Sebelum diangkat jadi Nabi baru umur belasan tahun diajak berniaga. Itu salah satu rahib Yahudi itu sudah mengetahui tanda-tanda kerasulan Muhammad. Dari mana tahunya? Dari setiap langkah ras Nabi Muhammad itu setiap pohon yang dilewati itu tunduk pada Nabi Muhammad berkata dengan kalimat yang thayyib, marhaba, marhaba. Rahib, namanya rahib kalau rahibnya yang benar ya, bukan Pak yang memasukkan kita, Alkitab bukan. Ini rahib yang benar yang dimusuhi oleh rahib-rahib yang lain yang memasukkan kita Taurat. Ini mah benar-benar rahib yang jujur. Jadi ya mujizatnya ada sampai-sampai bisa melihat
Seluruh pohon yang dilewati Rasulullah, Nabi Muhammad itu tunduk. Makanya kaget, langsunglah dibawa pulang lagi ke Mekah. Takutnya apa? Takutnya ditangkap, nanti dibunuh seperti orang-orang, seperti nabi-nabi zaman dahulu banyak dibunuh oleh orang Yahudi. Jadi sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang orang Yahudi Bani Israel itu kebanyakan itu ganas, jahat, membunuh siapapun ulama-ulama yang tidak mau mengikuti syahwat mereka. Sekarang Palestina hancur lebur, dibombardir terus-terusan, di genosida. Masya Allah. Yauma nalat biwatihi banat wahbin min fakharin malam tanalhun nisa. Ing dalam dina maqalih kelawan dilahirakan kanjeng Nabi sapa anak wadone Wahab nyatane keagungan ing barang kang ora maqalih ing barang sapa sakehe wadon yaitu Ibu Aminah. Jadi tidak ada kemuliaan yang paling hebat, paling agung diterima oleh setiap wanita, ya, melebihi keagungan yang diterima oleh Ibu Aminah. Itu apa? Bisa melahirkan, ya, Nabi Muhammad SAW dari perutnya, dari kandungannya. Wa atas qamaha bi afdali mimma hamalat qablu Maryamul adraku. La nakani ya Ibu Aminah ingkang Ibu Aminah kelawan luwih utama tinimbang saking barang kang ngandung sapa wadon sedurunge Ibu Aminah. Seperti Ibu Maryam lan saking perawan-perawan. Ibu Maryam ngalahiraken Nabi Isa. Lah wadon-wadon liyan sing lahiraken para pembesar, tapi tidak lebih agung yang didapatkan oleh Ibu Aminah setelah melahirkan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Nabi Muhammad penghulu seluruh makhluk, tidak hanya manusia, bahkan jin itu banyak yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad, tunduk patuh. Bukan hanya di dunia, seluruh alam ketika dilahirkan itu berbahagia penghuninya. Alam ada berapa sih? Ada 18.000 alam. Penghuninya bermiliar-miliar. Tersiar kabar bahwa terlahirlah makhluk yang paling mulia di sisi Allah yaitu Muhammad. Semuanya gembira. Hewan-hewan bergembira. Ya, jin-jin, tentunya jin Islam ya bergembira. Kalau jinnya jin kafir maka panasan. Makhluk-makhluk yang ada di langit bergembira menyambut lahir. Rindu. Bertahun-tahun rindunya, saking rindunya maka bisa dipertemukan mereka, umat-umat atau kaum-kaum yang 18.000 alam itu pada waktu Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj itu. Baru kerinduan mereka itu terpenuhi dengan diisrakannya Nabi Muhammad. Banyak alam-alam yang dilalui oleh Rasulullah. Terus penghuninya itu bisa bertemu marhaba bi'ibni Saleh. Di langit pertama, di langit kedua begitu. Semua ya beberapa banyaklah alam yang disambangi Rasulullah ketika Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj. Semuanya bergembira. Ma'alikum kana minhu fi fal'il kufri wa balum alaihim wa waba'u. Anak kuku deh. Yaiku anak kang dilahirakan kang tinemu saking si anak fi fal'il kufri ing dalam metune ahli kekufuran.
Wabalun lan apa ali kehinaan alaihi ing atase kufur wa waba'u lan sake penyakit hilang semuanya. Rasa lapar karena lama tidak panen, air susut, mengering sumur. Tapi ketika Rasulullah dilahirkan semuanya deres, ya, subur makmur. Wa tawalat busrul hawatifi an qadridal Mustafa wa haqqal hana'u lan noli-noli busro apa kabar gembira, apa berbunga, ya, suara tanpa rupa. Jadi ada suara tanpa rupa yang memberikan kabar gembira. Apa sih kabar gembiranya? Angkoduri dan Mustafa. Ini artinya teman-teman wis dilahirakan sapa kanjeng Nabi kang diarani Mustafa. Mustafa itu kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad arane ngayah kalamun kita apa sing biasane Pak Ubay sore-sore apa dalakin arang kanjeng Nabi kumaha ratusan Saifullah arang kanjeng Nabi ku arang kudaku Saifullah arang kanjeng Nabi ku wih orang sembarangan kanjeng Nabi ku waduh Saifullah wa aqal ana'u lan nyata tetap apa kebahagiaan setelah dikasih kabar gembira, kebahagiaan seluruh kaum yang ada di Makkah pada waktu itu semuanya ya bergembira dia. Hada wa qad istahsanal qiyama inda dzikri maulidihi syarifi a'immatun dawu riwayati wa rawiyah. Jadi utawi ikilah kabar gembira ikut teman-teman wis ngitung bagus ing dijejegakne nalika disebut atau diingetaken dilahirkan yang Nabi kang mulia ngitung bagus a'immatun sapa sakeh ulama kang anduweni riwayat lan kang anduweni pemikiran kang bagus. Jadi artinya jadi kabar gembira dilahirkannya Nabi Muhammad. Jadi seluruh ulama, kebanyakan para ulama itu menghitung bagus. Untuk apa sih? Untuk dirayakan. Kalau orang-orang Wahabi, ya pasti menolak. Pasti menolak. Apapun dalil yang diutarakan pasti menolak karena sebenarnya mereka itu tidak cinta terhadap Nabi. Adanya cuma yang pengen itu perdebatan. Sedangkan para ulama baik yang mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu kebanyakan itu menghitung bagus dengan diadakannya acara maulid. Fatuba liman kana ta'zimu sallallahu alaihi wasallam ghayata marami wa marma. Fatuba akhir bait dikatakan fatuba maka bahagia, maka utawi kebahagiaan yang sempurna. Kalau ulama-ulama sangat mengartikannya begitu, maka utawi kebahagiaan yang sempurna liman kana iku tetep kade wong kang anaya si wong iku ngagungaken Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghayata maramihi kelawan puncake penejane si wong ya karena demen Kanjeng Nabi. Jadi jelas ya para ulama mengatakan
Sungguh bahagia orang-orang yang mengagungkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua benar-benar menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar diterima oleh Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus lama mau baros sakit. Lama terus baros sakit. Barang mesti dikon baros apa ya? Wes. Minggu maning. Oke, berarti sudah panas ini pantatnya daripada ini ya. Alhamdulillah. Biasanya kalau bapak-bapak itu sampai wabaroza. Kalau ibu-ibu pengen semua aja. Iya. Antirillahumma qabrul karim bi'arfin syadim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu ya ma'bud. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أعين علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حدنا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.